Jangan berdiri, please. Welcome back to Twitteran Number 2. Balik lagi sama gue Nopal dan gue Giorgio. Jadi ada apa di Twitter akhir-akhir ini? Sebenarnya yang lagi rame malam ini sih. Lu kenal Fatur gak? Fatur, kenal Fatur ini yang jaga CK. Iya, yang jualan gorengan di depan. Yang gorengan jual teh botol. Yang di lacinya ada beceng. Inside jokes, maaf. Lu inget demo beberapa bulan lalu yang rame banget itu? Oh, demo mahasiswa. Yes, demo mahasiswa kan itu. Dia salah satu yang masuk ke ILC kan, dan sama netizen wanita itu beberapa mereka memuja-muja, you know, those kind of things yang kayak ganteng, soleh and stuff. Bisa ngokang nggak tapi? Enggak, iya. Mulai rame gara-gara dia tuh jadi endorse sama salah satu e-commerce besar di Indonesia. Tokobagus.com. Jual beli bagus hanya di Toko Bagus. Toko bagus. Toko bagus. Halo Bang, FJB Kaskus. Enggak, jadi dia di endorse sama Shopee. Oke. Nah, pada akhirnya orang-orang nih yang tadinya mengkritik dia lah. Dia udah punya persona sebagai aktivis. Tapi dia tuh mau kesini-sini, jadinya malah terkesan dia tuh kemarin ikut-ikut demo tuh menunggangi. Iya, jadi orang pada banyak yang kurang setuju sama tindakan dia. Gitu. Padahal harusnya jangan Fatur yang mimpin. Siapa? Harusnya yang muncul turun dari langit. Aldrin. Hah? Bos Aldrin. Bos Aldrin. Maksudnya berarti sekarang dia statusnya masih mahasiswa. Kurang tahu deh, cuman kalau di bio IG sih katanya bukan selebgram, bukan aktivis. Mantap sekali. Sipil. Bukan selebgram, bukan aktivis. Jadi dia kemarin ikut demo bukan aktivis tuh. Dia Gila. mungkin ABK. Mungkin kayaknya kemarin dia masih kebas. Crowdsurf. Jadi sekarang dia di endorse Shopee untuk jadi buzzer. Bukan buzzer, jadi apa ya? Dia pakai baju oranye. Oh, kayak Cristiano Ronaldo ya? Beli semua di Shopee gratis ongkir. Ya, kalau menurut gue sih apa yang dia lakukan sama si Fatur ini agak kurang mencerminkan personal branding yang dia bangun sebelum dia terkenal ya. Kalau misalkan Fatur statusnya masih ketua BEM, masih mahasiswa lah ibaratnya. Dia juga udah terekspos sebagai seorang yang berani menyuarakan suara rakyat dan sebagainya. Harusnya lo lebih bijak sih buat tidak mengambil kesempatan itu. Ya, walaupun mungkin ya rezeki orang ada yang ngatur, cuman ya balik lagi sih itu akan jadi backlash yang sangat keras sekali. Iya sih, kalau menurut gue ya itu haknya dia untuk ngambil job di Shopee, dapat endorse itu mungkin dia menganggap itu rezeki dia. Cuma ya kalau menurut gue sih kurang bijak aja. Nih, jadi lately gue semakin resah ya dengan kondisi Indonesia ya. Banyak orang yang sudah sangat preventif untuk tidak keluar rumah selama 3 bulan gitu. Kalian kan bener-bener terkarantina, terisolasi, yang bener-bener nggak keluar sama sekali. Cuman kerjaannya main game, nonton film, Netflixan dan sebagainya. Lu nggak bisa ketemu pacar lu dan sebagainya. Tapi kesini-sini gue makin resah dengan grafiknya yang ada di Indonesia. Kenapa tuh? Karena Naik ya? yang lain turun. Cuma kalau lu perhatiin ada satu faktor yang bikin kenapa Indonesia masih naik, sedangkan yang lain tuh udah turun. Karena orangnya batu ya. Selain itu, 1, 2, jumlah penduduk kita, padat penduduk. Makanya kalau sangat disuruh besar. KB nurut, cuy. Iya, makanya pakai Gitu. 2 anak lebih baik. Jadi gue ceritanya balik tuh. Karena gue kemarin hari Selasa gue lewat Ciledug. Gue bingung kenapa macet parah. Terus Itu macet kayak deadlock, men. Gue pikir ada apaan sih gitu. Maksudnya, nih ngapain sih? Gue pikir orang ngantri ATM mau ngambil duit AHR lah atau apalah. Ternyata ada ternak mau dikandangin. Hah? Ternaknya masuk ke mall. ya, itu ya, gue udah lihat juga tuh videonya tuh yang Itu ngaco, cuy. itu mau Ciledug gitu. Asli ngaco. Gue nggak tahu sampai gue pulang dan gue lihat videonya. Ternyata ini yang bikin gue macet panas-panasan di luar. Itu tuh kayak kalau dilihat kayak Black Friday di US. Black Friday. Iya, kayak Black Friday gitu kan di Black sana. Friday. Jadi mall masih ditutup, pas dibuka langsung Jebret gitu. Gua rasa sih mungkin salah satunya karena tradisi di sini, di mana Lebaran itu identik dengan something new. Baju baru, sepatu baru, alhamdulillah. Kenapa sih kenapa harus
seperti itu gitu. Maksudnya oke, kita semua punya hal untuk dinikmati, tapi apabila hal-hal tersebut bisa mencelakakan nyawa orang lain, Seharusnya sih menurut gue juga seharusnya hal seperti itu jangan sampai kejadian gitu. maksudnya kalau lo semua suicidal sih ya terserah. Tapi masalahnya kalaupun mereka suicidal, mereka bisa infecting other people yang gak suicidal. Yes, Itu masalahnya di situ. Ada satu hal yang gue percaya di virus tentang pandemi corona ini. Kalau lo itu adalah OTG, USB. kalau lo itu USB. Kalau lo itu OTG atau lo negatif atau lo orang tanpa gejala, berarti pandemi ini it's not about you, it's about the others. Bilang orang kan macam-macam ya. Nggak usah mau Ciledug, lo nontonin beko di jalannya kayak hiburan masyarakat Tangerang nggak sih? Itu Ada kayak- pembangunan gitu tapi ya. ini FYI buat lo, gue juga bingung kenapa orang di Tangerang, entah itu kabupaten atau kota, itu demen banget nontonin beko yang lagi ngeruk tanah. Dia tuh di pinggir jalan. Ada anak-anak Nggak gitu, tapi cuma diem doang kayak naik motor nih. Bertiga sama istri, satu anaknya depan, dia tuh diem men. Nontonin gitu. ngapain aja. Tapi gitu aja, walaupun kayak gitu, itu aja udah bahaya sih nonton beko keluar gitu rame-rame. Iyalah. Apalagi yang di Ciledug kemarin, Apalagi Ciledug kemarin gitu. itu gila-gilaan loh. Makanya sebenarnya kondisi Kalau sekarang, tahu videonya, kondisi sekarang itu gue lebih ikut-ikut kesel sama kayak petugas medis sih, kayak Indonesia ya udah terserah deh gitu. terus juga lu udah lihat salah satu foto yang di Twitter juga nggak tuh, yang orang komentar masalah petugas medis yang ngomong terserah. Terus yang ini ya dia nggak terima kayak lah itu kan memang tugas Anda. Ya kan Anda juga tugasnya di rumah saja, bisa tidak? Bangsat Bangsat kau. Oke lah itu tugas mereka, cuma ya kan lo pada sebagai warga juga punya tugas tambahan gitu loh. Ini adalah tipikal-tipikal orang yang kalau ke restoran terus restorannya kayak tidak memberikan servis yang mereka inginkan, mereka ngamuk, Kayak sebenarnya harusnya servis dada, dia servis bawah, kesel gitu. kesel. Dia ngelup, kesel deh. Kesel dia nggak semes, kesel. Kesel. Apa-apaan nih gitu. Ya udahlah, ini mungkin a new way to adapt. Anyway itu in life. ada, tapi lo tau gak sih akibat kejadian Ciledug kemarin, PSBB diperpanjang. Sampai 2 Juni ya? Sampai PSBB dipanjang sampai 2 Juni. Ini tadinya sampai 22 Mei. Iya, benar. Wah, gila, nambah seminggu ya berarti ya? makanya udah terserah deh gitu. Maksudnya Terserah deh. nggak bisa lah kayak anak sekolah di rumah terus, kuliahan di rumah terus, Gini loh, Ga. kerja di rumah terus. Orang kuliah sama sekolah di rumah tuh nggak efektif. Nggak efektif. Literal nggak efektif. Makanya ya kita nurutlah biar cepet grafiknya turun gitu. Kalau grafiknya udah mulai turun, udah silahkan kalian Kalau keluar gitu. misalkan lo sekolah di rumah terus, lo mending pakai ruang guru nggak sih? Ruang guru. Lu pernah main ke Depok gak? Pernah gue waktu itu nonton Sounds Project di Depok. Tahu Mares gak? Margoda Residence. Iya, Margoda Residence. Margoda Residence. Nah, Iya. jadi kemarin tuh katanya ada orang yang ketangkep praktik BO di sana. Wih, di bimbingan online. Betul sekali. Yoi, sangat mendiri. Iya, jadi tuh yang ketangkep tuh katanya germonya sama pekerjanya. Tadinya awalnya gue kira yang cowok ini pelanggan, Oke, tapi ternyata itu tuh germonya, bentar. Gremonya ketangkep sama pekerjanya. pekerjanya. Pekerjanya nangkep gremo. Iya, ya enggak lah digerebek gitu. Oh, digerebek. Kayak lagi kali ya. Berdua digerebek. Ha-ha. Gremo sama pekerja. Kerja. Mungkin lagi diantarin. Iya, mungkin lagi Lagi dianterin, lagi Delivery order. maka mungkin kayaknya orang-orang sana juga udah banyak yang tahu gitu. Oh, ada tokonya berarti. Udah, iya. Stop. Di sini sedia BO. Hubungi nomor ini, WhatsApp only. Masa boleh. Pakai OVO banyak. Cashback pakai OVO kan. Terus waktu itu juga ada yang kocak tentang BO juga. Apa Jadi tuh? ada orang mau BO. Hah. Cuman dia lebih duit. Heeh. Pengen pay later. BO pay letter. Jadi BO ketangkep di Iya, bulan puasa. di bulan puasa. Di bulan puasa. Aduh, Lu tahu sendiri lah sebenarnya. Taulah Depok itu sebagai kota yang cukup aneh. Iya, Jujur. aneh. Gue dari Tangerang dan gue mungkin gue akuin gue ke kampung, tapi kayak Depok tuh aneh. Karena ada musik di lampu Iya, merahnya. lampu merah lah. Warga Depok kan nonton beko ya. Emang lu tahu sendiri kan Depok itu cukup islami kan, tapi semua orang tuh kayak udah jadi rahasia umum kalau Mares itu tempat apa.
Oke. tempat nginep. Tempat nginep, Tempat tempat nginep. tidur. Apa yang salah? Tidur. Betul sekali. Sebenarnya gue rasa itu dosen sama mahasiswa pengen bimbingan offline. Nah, Siapa bener. tahu bener itu dosen Praktik sih. bimbingan offline. Praktek Iya. bimbingan offline. Karena bimbingan yang nggak bisa-bisa akhirnya dipakai aja supaya dapat lulus. Sebenarnya gue yakin itu sebenarnya membuka kelas offline. Tapi yang lain tuh teman-temannya nggak datang. Cuma satu doang jadi berdua gitu ya. Ya jadi cuma berdua aja. Pas lagi mau bimbingan offline, Baru mau buka. baru mau buka nih. Buka. Coba buka. Oh. Digerebek. Bras, gitu. Kamu buka-buka Bu ya? Saya buka buku konstruksi bangunan, Pak. Oh, gue sangka di bulan puasa ini praktik bisnis BO tidak jalan. BO tetap jalan. Sebenarnya malah yang Nggak jalan dong, tidur. Oh iya. BO tetap tidur. BO tetap tidur. Bahkan sambil jalan. Itu fetishnya siapa ya? Ya sudah, biarkan warga menilai sendiri. Para yang pengen BO lain, Kalau mungkin gua- gimana caranya menutup bisnis-bisnis kalian, anggap aja itu yang datang tuh teman gitu loh. Ajak ngobrol ngopi-ngopi dulu di depan. Kalau gue mendukung SJW sih, yang penting concern. Yang penting konsen ya, dikasih duit gimana nggak konsen? Dikasih itu pasti concern. Pasti Dan konsen. kerjanya pun harus konsen. Harus konsen. Iya. Konsentrasi. Kalau nggak konsen, Salah lubang. iya. Kayak di berita itu ya. Salah lubang. 4 tahun nikah. Salah lubang. Hei, 4 tahun nikah salah lubang, ini gimana makanya ceritanya? diperlukannya sebuah Education. sex education. Aduh. Akibatnya anak tidak diberikan sex education dari kecil. Ya pantas aja nggak hamil-hamil. 4 tahun. Salah lubang. Kalau masalah gerebek-gerebek, ya gimana caranya kalian cari-cari lingkungan yang kira-kira Iya. sesuai sama pandangan ideologi kalian lah, Maksud gitu. gue kan Mares udah selalu identik dengan seperti itu kan. Sebenarnya. Jangan di Mares gitu. Jangan di Mares. Solusinya jangan di Mares. Karena udah Sebenarnya Hah? menurut gue, setahu gue, praktek-praktek penggerebekan BO itu inkonstitusional karena nggak ada dalam undang-undang kita. tidak ada sebenarnya, nggak bisa gerebek, bahkan polisi pun nggak bisa gerebek. Jadi sebenarnya itu tuh jatuhnya pelanggaran privacy. Kalaupun mau negor, ya lebih baik omongin Ngetok baik-baik dulu lah kan, gitu. ngetok dulu gitu kayak. Assalamualaikum. Based on unwritten moral code lah. Ya, itu sih besoknya unwritten moral code. Cuma masalahnya kan nggak semua orang menerima moral code itu gitu loh. Ya, jangan berlabel BO lah. Jangan label BO, bilang aja FWB lah gitu kan. FEB. Temen saya, Kerja Pak. perusahaan BO. Jangan bilang BO lah, Pak. Ini saya nggak dibayar gitu. Saya nggak BO, Pak. Orang ini temen saya, fuck buddy saya. Atas dasar apa hubungannya? Atas Harus ditanya lagi, kita ini apa? Iya. Babi Apa tidak. bedanya orang Tangerang sama orang Depok? Tidak nonton Beko, orang Depok. Orang Depok hiburannya BO. Orang Depok Hiburannya BO. Orang Tangerang hiburannya Beko. Aduh. Jadi ya konklusinya, jadi ya intinya sih kayak dosa satu baik ke masing-masing. Kedua, kalau lo Pasti. percaya bahwa satu area itu maksiat dan itu akan mengundang bencana ke daerah itu, ya monggo. Gue juga nggak mau Silakan. melarang gitu. Itu kepercayaan kalian. Tapi ini for your information aja. Kalau sebenarnya tidak berhak untuk menggerebek. yap, Secara hukum, secara hukum lo ya. secara moral terserah lo. Kok moral, setiap orang punya moral kompas masing-masing. Karena mungkin kalau hukum ini bisa dibilang pelanggaran privacy. Pelanggaran privasi. Sama satu lagi sih. Apa tuh? Menurut gue kalian juga harus perhatikan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pengelola apartemen. Ya, itu. Kalau tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu, ya jangan. Iya. Jangan. Gitu. Itu mengurangi resiko. Grebek. Ada lagi nih, Amor. Jadi ceritanya muncul stigma kalau perempuan-perempuan Indonesia ini adalah bule hunter. Oh, gua tahu tuh. Itu tuh yang di TikTok itu ya. Itu gara-gara mereka tuh main salah satu aplikasi namanya Hoop. Hup itu apa? Hoop itu some kind of dating apps. Jadi tuh katanya mereka tuh kalau ada match sama bule, di screenshot. Oh, oke. Terus dia mulai move gitu mungkin ke Snapchat, Terus ke chattingan, di TikTok screenshot juga. Terus di-upload sama dia ke TikTok. Oh, jadi konten gitu ya? Iya, Konten yang konten gue. enak banget lu dapet konten mulu. Tapi ada yang lebih parah. Apa tuh? Ternyata ada yang pernah pakai hook juga, terus dia bilang menurut tampilannya sebenarnya cowok-cowok itu belum swipe right balik, jadi belum match tapi udah di screenshot dan di expose kontennya, bahkan belum match sama sekali. Belum match sama sekali. Bahkan belum belum dapat match. konsen, belum match udah di expose jadi konten. Sehaus apa Wah, kalian? gila haus banget lu pada sama bule. Sering banget ya. Di luar hujan. Kenapa nggak nyari yang lokal itu? Lokal SIM Iya, gitu ya? Lokal SIM. Lokal SIM banyak loh. Sim A, sim B, sim C. Tapi yang gue keselnya adalah disamakan dengan lelaki India. Ada masalah apa gitu? Hidup percintaan lu susah, asmara lu kandas gitu, sampai lu sedesperate itu. Mungkin memang
kalau positifnya emang mereka tuh tertariknya sama yang bule, atau negatifnya mereka merasa kalau white people itu lebih supreme, Ini yang salah. Ini yang salah. lebih Mental inlander Inlander. kalian yang salah sebenarnya. Balik lagi ke kelakuan wanita yang thirsty. iya, jadi tuh katanya Minum. Terus Minum. Wah, Kalau thirsty minum. minum anunya bule, Ya Allah. Air putihnya Air boleh. putih. yang putihnya bule. Terus jalan putih. Bener sih putih. Bener sih putih, agak Lo kekuningan, udah menjauhi dari situ. agak kekuningan ya. Jauh dong. Gua ngapain gue? Dari Depok ke Kuningan. Agak ke Kuningan. Ayo kita jalan enggak? Kuningan Jawa Barat. Katanya gara-gara hal itu tuh sampai di Tinder, di Hook and any other dating apps itu banyak foreigner yang nulis di bio no Indonesian girls. Hands up. 2020 kita sudah mencapai 2 pencapaian. Hands up. 2020 kita sudah mencapai pencapaian di Asia, skala Asia bahkan skala internasional. Yang satu Piala Dunia sepak bola, bukan sepak bola virtual, Indonesia menang, ngalahin iya. juara, ngalahin Brazil. Wih, keren. Soalnya pakai voting. Yang pertama pernah 2020 itu COVID tertinggi, Terburuk ketiga di dunia terburuk ketiga di dunia. setelah Amerika sama Inggris. Bukan setelah Itali. Di Italia sudah mulai turun. Si. Oh. Siapa tuh tiba-tiba? Jadi Ragazzi. Corona. Corona virus. sudah turun. turun. Jadi memang ada saja no Indonesian girls. oke. No Indonesian girls. Hashtags. Jadi as in kalau lo cewek Indonesia, udahlah udah. nggak usah swipe right lah, udah Cancel. pasti gua swipe left. Cancel. You're Indonesian. Cancel. No. Indonesian yeah, girl no. on Hoop and TikTok cancel. Cancel. Mau Indonesian girls. Makanya banyak yang ganti location ke Singapura. Menurut gue satu-satunya cara ya lo harus nge-counter it only some of them yang seperti itu, dan pastinya lo harus nge-upin kelakuan orang-orang yang seperti itu. Mau nggak mau. Kalau misalkan mereka ditegor nggak berubah, ya lo up. Kalau bisa ditegur, tolong ditegur aja gitu loh. Tolong tegur lah. Tolong tegur. Tolong perbaiki lah. Ini yang Komunikasi. yang ngomong-ngomong soal TikTok dan Hoop dan stereotip ini. Dampak buruknya memang lo harus stop mengglorifikasi barat. Lucunya memang gue juga dulu pernah waktu SMA, gue study tour ke Borobudur. Teman-teman gue Ke Kalimalang. Ke depan WNJ terus tadi tuh. kampus C Borobudur. Nah, gue pernah study tour ke teman-teman, ada beberapa teman perempuan. Foto sama bule out of nowhere, gue pikir artis ya, nggak taunya bukan. Udah banyak banget dari dulu sampai sekarang kayak. Glorified gitu. Kalau bule itu udah pasti lebih bagus. Way better than local people. Kalau physical maybe, tapi nggak semuanya sih. Dari yang video-video gue tonton sih emang Video apa? lumayan. TikTok. Dari video TikTok. Hollywood. Film Hollywood. Ba- Hollywood. Ada juga yang orang kulit hitam lebih bagus. Gue dari nonton kulit putih. Avenger. Iya. Kulit itu lebih gede ya? Iya, ada yang lebih gede Ototnya. kulit hitam. Ototnya. Kayak Usain Bolt gitu, lebih long lasting gitu kan. Larinya. Kadang-kadang Asia juga menarik. Asia menarik. Asia Asia tidak kalah menarik. Tidak Makanya kalah menarik. incerannya justru lelaki bule dengan perempuan Asia. Iya, karena orang Asia tuh biasanya berisik gitu kayak wah. Aduh, bunyi-bunyi kayak Yamete Nggak tahu ada. dengar. Kami dari tadi ingin mengucapkan minal aidin Ajin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya begini agar diteriaki Cina. Ayo. Lahir batin. Gitu. Saya juga ngucapin Bang Radha tuh udah rasis. Mohon maaf lahir dan batin Mohon untuk maaf lahir dan batin. bagi yang merayakan. Bagi yang tidak merayakan, tidak mohon maaf lahir dan batin. Iya. Tentu saja. Mohon maaf aja. Mohon Mohon maaf maaf aja. nih, mohon maaf Enggak, nih. mohon maaf nih ya, mohon maaf nih. So, we'll see you next episode. We'll see you next episode. Jangan lupa buat komen apa pendapat lo Leave tentang your comment down below soal apa yang kita omongin sekarang, soal TikTok soal TikTok, soal BO, soal Beko, dan soal Fatur soal Fatur gitu. yang cukup kontroversial. Kalau Anda setuju dengan pendapat kami bagus, kalau Anda tidak setuju dengan pendapat kami ya tidak apa-apa. Let us memang- know. Nanti admin yang balesin.
Nanti yang ngajarin. Pasti kita balas kok. We love you. Bye. Bye. Mwah.